teman-teman, perkenalkan nama saya Alia Sabitul Asmi Atmas Jaya. Kalian bisa panggil Kak Alia. Saya dari kelas RBI 2022 dengan NIM 29/2022-129. Nah, pada pertemuan pertama ini, kakak ingin membagikan informasi terkait discovery learning. Nah, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari discovery learning? Apa ya? Oke, di sini kakak akan jelaskan pengertiannya menurut Jerome Bruner. Jadi, discovery learning yaitu proses pembelajaran di mana siswa aktif terlibat dalam penemuan dan konstruksi pengetahuan baru di materi pelajarannya, serta memungkinkan siswa untuk menemukan pola, hubungan, dan konsep secara mandiri dengan guru. Di sini, guru berperan aktif sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung proses penemuan tersebut. Nah, dalam metode ini, Bruner menekankan kembali bahwa pembelajaran ini berbasis pengalaman secara langsung dan pemahaman mendalam bagi siswa tersebut. Kesimpulannya yaitu discovery learning adalah siswa itu aktif terlibat melalui pengalamannya secara langsung, contohnya seperti eksperimen ataupun interaksi dengan materi pelajarannya nantinya. Nah, pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan pemahaman yang mendalam bagi siswa, dan memperkuat belajar mandiri siswa. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tahapan belajar discovery learning menurut Jerome Bruner. Nah, tahapan pertama yaitu ada tahap enaktif, yaitu tahapan di mana siswa aktif secara langsung terlibat dalam pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Contohnya seperti percakapan, eksperimen, simulasi, ataupun proyek. Contohnya, siswa mungkin terlibat dalam peran bermain, diskusi kelompok, atau eksplorasi langsung materi pelajaran melalui demonstrasi praktis. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini, siswa mengasimilasi informasi melalui penggunaan gambar, visual, atau representasi mental yang kuat. Contohnya, dalam pembelajaran IPA yang menyangkut tentang panca indera, siswa mungkin menggunakan gambar atau replika panca indera agar mereka dapat lebih memahami secara mendalam macam-macam panca indera itu dengan baik dan menarik. Tahapan yang terakhir yaitu tahap simbolik. Tahap ini direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol yang abstrak, yaitu simbol arbiter yang sering digunakan berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan. Baik itu simbol verbal. Nah, simbol verbal ini misalnya kata-kata, huruf, kalimat, lambang matematika, atau lambang abstrak yang lainnya. Contohnya, ketika kita mempelajari siklus air, siswa dapat menggunakan diagram untuk mengilustrasikan proses tersebut, termasuk penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Mereka juga bisa menggunakan simbol-simbol sederhana seperti panah dan label untuk menunjukkan arah aliran air dalam siklus tersebut dengan benar. Berikutnya ada sintaks discovery learning. Sintaks pembelajaran yang pertama yaitu ada stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, guru atau pendidik diminta untuk memberi rangsangan kepada siswa sebagai pemantik awal diskusi. Rangsangannya bisa berupa pertanyaan atau perintah untuk melakukan sesuatu, atau bisa juga menggunakan metode lain yang dapat mengarah pada pemecahan masalah. Nah, yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru memberi giliran kepada siswa untuk mengemukakan identifikasi masalah yang berhubungan dengan topik pembelajarannya. Selanjutnya, salah identifikasi masalah dapat digunakan sebagai hipotesis atau dugaan awal. Nah, yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengumpulkan data berupa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah mereka dapat. Di antaranya yaitu membaca buku, melakukan observasi, melakukan wawancara maupun uji coba sendiri untuk menjawab hipotesis. Nah, yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Setelah data atau informasi diperoleh siswa, langkah selanjutnya adalah mengolah data.
sehingga membentuk konsep dan memberikan siswa pemahaman atau pengetahuan baru dan mampu menjelaskan pembuktiannya secara logis. Yang kelima yaitu verification. Nah, di sini siswa masih harus memeriksa dan memverifikasi dengan cermat temuannya agar bisa membuktikan benar atau salahnya dari hipotesis. Nah, yang terakhir yaitu generalization atau penarikan kesimpulan. Di sini, siswa diharapkan mampu untuk menerapkan konsep atau pengetahuan yang telah didapat untuk mencapai suatu kesimpulan atau deduksi. Sebelum memasuki penjelasan terakhir, kakak akan menjelaskan apa saja sih kelebihan dan kekurangan discovery learning. Nah, kakak akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu menurut para ahli dengan perspektif yang berbeda. Nah, yang pertama, aktivitas motivasi intrinsik menurut Jerome Bruner pada tahun 1961. Bruner menyatakan bahwa discovery learning dapat merangsang motivasi intrinsik siswa karena mereka secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pemahaman yang mendalam. Menurut Jean Piaget pada tahun 1953, Piaget mengemukakan bahwa melalui eksplorasi aktif, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang dipelajari. Selanjutnya yaitu kekurangan dari discovery learning menurut pandangan beberapa ahli. Yang pertama yaitu kurang efisiensi waktu menurut Robert Gagne pada tahun 1985. Gagne berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan discovery learning memakan waktu lebih lama daripada metode pengajaran langsung, yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Menurut John Hattie pada tahun 2009, Hattie mencatat bahwa discovery learning dapat menjadi tidak efektif jika siswa tersendiri tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya atau bahan pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung proses eksplorasi mereka. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan dalam pengaplikasian umum. Menurut Clark, Krishner, and Sweller pada tahun 2012. Mereka mengkritik bahwa discovery learning terkadang tidak memberikan struktur yang cukup untuk siswa dan mungkin tidak membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan atau pengetahuan yang dapat diterapkan secara umum di berbagai konteks. Nah, jika kalian masih bingung tentang isi dari discovery learning, kakak akan beri ciri lebih singkatnya. Yang pertama yaitu penemuan konsep sendiri dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengalaman aktif dan kolaboratif. Nah, yang ketiga yaitu kesempatan berinteraksi langsung dengan lingkungan. Dan yang keempat, konstruksi pengetahuan. Dan yang kelima yaitu keterlibatan mental dan emosional. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait discovery learning. Kakak harap kalian bisa memahami isi dari discovery learning dan kakak juga sangat berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menontonnya. Sekian dari kakak, jika ada salah atau kurangnya informasi dan kata-kata, mohon maaf dan sampai jumpa.